Kitabmu ya. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 dikatakan judulnya di situ penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir ibarat seorang raja, seorang apa di situ dikatakan? Gembala yang memisahkan ternaknya, di sebelah kanan dikumpulkan domba-domba dan di sebelah kiri dikumpulkan kambing-kambing. Maka dia mengatakan kepada yang di sebelah kanannya, terimalah kerajaan sorga yang diberikan kepadamu sejak dunia dijadikan. Lihat Alkitabmu, gak usah lihat saya. Karena tatkala aku lapar, engkau memberikan aku makan. Dan tatkala aku haus, engkau memberikan aku minum. Dan tatkala aku menjadi orang asing, engkau memberikan tumpangan kepadaku. Tatkala aku telanjang, engkau kasih aku pakaian. Tatkala aku di rumah sakit dan di dalam penjara, engkau membesuk aku, menjenguk aku. Lalu orang-orang bertanya, kapankah engkau Tuhan seperti itu sehingga aku dan kami memberikan engkau makan? Tatkala engkau lapar dan memberi engkau minum, tatkala engkau haus dan memberikan tumpangan, tatkala engkau menjadi orang asing dan tatkala engkau telanjang kami memberikan pakaian, dan tatkala engkau di rumah sakit dan dalam penjara kami mengunjungi engkau. Apa jawabannya di situ? Apabila engkau melakukan kepada salah seorang pun manusia, engkau sudah melakukan itu kepadaku. Perhatikan ya baik-baik. Sebaliknya, kepada yang di sebelah kiri dikatakan, enyahlah daripadaku dan masuklah kepada neraka yang untuk selama-lamanya. Karena tatkala aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Tatkala aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Tatkala aku menjadi orang asing, engkau tidak pernah memberikan aku tumpangan di rumahmu. Dan tatkala aku telanjang, engkau tidak pernah memberikan aku pakaian. Dan tatkala aku di rumah sakit dan penjara, engkau tidak pernah membesuk aku atau melihat aku. Kapan rupanya Tuhan engkau seperti itu sehingga kami melakukan itu? Yesus menjawab apa? Sesungguhnya engkau jika tidak melakukan kepada salah satu orang manusia pun, engkau tidak melakukan itu kepadaku. Cukup sampai di situ. Mengerti maksudnya? Cukup? Maka itulah saya datang ke penjara mengunjungimu. Aku takut. Aku takut tatkala ajalku datang. Padahal aku sudah komitmen akan mengunjungi semua penjara-penjara, tahanan-tahanan. Jika saya tidak melakukan itu sampai aku mati, maka aku akan ditagih dengan janjiku. Saya tidak peduli dengan kekayaan dan sebagainya. Saudara tahu saya master hukum. Saya lulus dari USU, bukan Universitas abal-abal. Dan saya lakukan itu betul-betul dengan sungguh-sungguh. Dan tidak saya lakukan dengan membeli. Ya, tugas-tugas saya semua saya lakukan dengan takut akan Tuhan. Skripsi semua saya, tesis saya semua. Dari skripsi dan tesis saya semua saya lakukan. Penelitian-penelitian saya lakukan. Saya takut sama Tuhan. Dan saya menjadi seorang advokat dari tahun 80-an. S1 saya dari Jakarta UKI yang dikenal sampai sekarang. Fakultas hukumnya khususnya. Jadi saya bukan jebolan Universitas abal-abal. Dan di Peradi juga saya termasuk pengurus. Dan saya dikenal di Peradi. Jadi kenapa saya datang kepadamu kawan tanpa gaji? Sekali lagi saya katakan tanpa gaji. Sekalipun yang terhormat Bapak Kapolres sebelum saya khotbah di sini melayanimu sudah ada titipan terima kasih kepada saya.
Itu tidak semua orang melakukan itu. Tidak semua kepolisian memberikan seperti itu. Saya tidak peduli. Dikasih terima kasih, nggak dikasih tetap terima kasih. Karena saya diberi izin kepadamu saudaraku, amin. Amin. Dan saya akan menangis kalau saudara tidak bisa saya kunjungi. Saya tidak usah katakan itu ada Polres, ada Polsek juga yang menolak saya. Tuhan ampuni dia. Tapi puji Tuhan, bayangkan tadi Pak Kapolres datang melihatmu. Sekalipun dari pagi udah capek dia. Beliau itu datang ke sini. Dan ada juga Polres yang sama-sama melihat ibadah itu seperti di Tanah Karo kemarin itu. Jadi saya mau katakan kepadamu, saudara sangat dipermuliakan Pak Polisi di sini. Tatkala saudara beribadah, amin. Dimuliakan. Kenapa? Pak Polisi takut kepada Tuhan. Sempat saudara tidak dikasih izin untuk beribadah di sini, Pak Polisi semua takut dan gemetar. Tetapi kalau saudara menjadi bandar narkoba, bandar judi di sini, ngapain polisi takut kepadamu? Malah saudara akan diperlakukan tidak adil. Tetapi sekali lagi, orang yang takut kepada Tuhan akan dipermuliakan manusia dan dipermuliakan Dia yang memiliki kuasa di dunia dan di sorga. Baca di dalam Matius 28 ayat 18. Apa dikatakan di situ? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Bayangkan. Sekarang dunia sedang memperingati hari Paskah, kematiannya besok. Jumat Agung katanya, di mana Yesus pernah mati. Saya mau tanya kepadamu, berapa hari Tuhan Yesus mati? Berapa hari Tuhan Yesus mati? Hah? Loh, kok nggak ada yang bisa jawab? Cuma 1 minggu. Cepat jawab, ini waktu kita 3. Setelah dia mati, dia bangkitkah? Tuhan Yesus pernah bangkit? Bangkit. Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus pernah berjanji dia akan datang? Berjanji akan datang. Saya bilang semua salah. Renungkan baik-baik. Jangan bikin dan bilang saya aliran sesat. Jawaban saudara semua salah. Tuhan Yesus tidak pernah mati. Tuhan Yesus tidak pernah dibangkitkan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah naik ke surga. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berjanji akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ada bertanya sama saya? Coba. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Yang mati bukan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Kau mengerti? Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti? Jangan pernah bilang Tuhanmu mati. Tuhanmu dibangkitkan dan Tuhan naik ke surga dan Tuhan yang menjadi hakim atas dirimu. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah akan mengadilimu. Yang mengadilimu siapa? Di mana Kristenmu kawan? Siapa yang mengadilimu dunia ini? Di dunia. Cepat. Hakim. Hakim siapa namanya? Manusia. Siapa? Menghakimi engkau ke surga atau ke neraka siapa namanya? Di mana Kristenmu? Coba jawab. Lulu. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Udah betul? Enggak pakai Tuhan? Tuhan Yesus Kristus. Kok jadi salah? Tadi betul jadi salah. Perhatikan jangan pakai Tuhan di situ. Sudah? Sudah? Ini lulus SMP SMA? Lulus? Lulus SMA. IQ-nya jangan jongkok. Beda Tuhan Yesus dengan Yesus. Sudah?
Kalau Tuhan Yesus dia pencipta langit dan bumi, kawan. Amin. Kalau Yesus bukan sebagai pribadi, itu sebagai manusia. Sudah dapat pengajaran saya? Yang mati itu bukan Tuhan Yesus. Yesus yang mati sebagai manusia. Amin. Amin. Anaknya si Maria, anaknya si Yusuf. Bukan Tuhan pencipta. Makanya orang menghina Tuhanmu, Tuhannya kok nggak mau membela diri. Orang bukan Tuhan yang mati kok. Yang mati sebagai manusia dia loh. Kalau dia tidak bangkit, percumalah orang-orang Israel, orang Yahudi membaca Yesaya 53. Nanti baca, waktu kita banyak kali. Yesaya 53, ingat. Nanti di kamar membaca itu ya. Itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan datang. Bukan Tuhan Yesus. Yesus sebagai manusia datang ke dunia ini untuk jadi juru selamat. Juru selamat kita bukan Tuhan. Jangan salah. Dan hakim kita bukan Tuhan. Manusia yang sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Kok neraka? Dialah bersama dirimu, kawan, jika engkau mati di dalam dia. Dan semua orang yang mati di dalam dia akan menjadi hakim dunia ini. Malaikat sendiri pun akan kita adili. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang mengadili orang ke neraka dan ke surga. Sudah? Sebetulnya ini pelajaran saya ini, Anda sudah membayar kuliah yang luar biasa ini. Karena nol semua jawabanmu dari tadi. Benar atau benar? Benar kan? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sudah tahu pengajaran? Jadi jangan pernah saudara saya ulangi, Tuhan Yesus pernah mati. Yang mati Yesus anaknya Maria itu sebagai manusia. Sudah. Akhirnya jangan jongkok. Makanya besalan ada tetangga bilang, bodoh kali manusia. Orang-orang Kristen Tuhannya manusia. Tuhan tetap El Echad, artinya Tuhan yang Maha Esa. El Sebaot, artinya pencipta langit dan bumi. El Gibor, artinya Tuhan yang Maha Perkasa. El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. El Elyon, Tuhan yang Maha Tinggi. El Sama, Tuhan yang hadir di semua tempat. El Sani, Tuhan adalah kekuatan. El Eliezer, Tuhan adalah Maha Penolong. Hanya satu kalau pakai Maha. Makanya kalau saudara berdoa cukup hanya bilang gitu aja, dia sudah mengerti maksudnya. El Sebaot hanya satu pribadi. Artinya Tuhan Maha Pencipta, hanya satu pencipta. El Gibor, Tuhan Maha Perkasa, hanya satu yang berkata. El Elyon, El Shaddai yang Maha Kuasa dan sebagainya. Karena itu Yesus sebagai manusia sudah mengalahkan maut. Dan dia berjanji akan ke sorga di rumah Bapakku, akan menyediakan tempat bagimu. Agar di mana aku berada, kamu pun semua berada. Baca itu di dalam Yohanes. Injil Yohanes dituliskan itu. Itulah gunanya dia datang ke dunia ini, kawan. Bukan kepada orang yang suci, bukan kepada hamba-hambanya yang diperkenankan, tetapi kepada orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Ingat semua murid-murid Yesus. Saudara kira itu orang-orang suci murid Yesus itu? Orang-orang kotor, kawan. Tukang tangkap-tangkap ikan itu. Anda bayangkan di tepi pantai sana, nelayan-nelayan itu orang-orang yang paling
rendah, bahasanya pun kotor dan sebagainya. Masyarakat paling rendah kan, bukan orang mulia. Itu yang ditangkap oleh Yesus jadi murid-muridnya. Jadi kalau dia menangkap muridnya, orang-orang berdosa, orang-orang yang paling kotor, Anda tertarik nggak ditangkap sama dia? Saya menangis tatkala engkau menjawab, karena masih ada kesempatan. Nggak semua orang bisa menjawab itu. Saya membawa peluru di sini. Perhatikan peluru yang saya bawa. Ini apa? Peluru. Namanya ini apa? Roti. Roti. Ini air putih tanpa campuran. Ini anggur. Sudah? Saudara mau ditembak dengan peluru ini? Mengerti maksud saya? Tidak, Pak. Mengerti? Air putih ini untuk membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tanda engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Bukan karena nenek moyangmu Kristen mau engkau Kristen. Kalau belum pernah saudara dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, Tuhan akan melakukan itu lewat aku yang pertama yang sudah menerima itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa di antara saudara mau melakukannya? Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Siapa yang mau? Jangan lihat kanan kiri. Lebih bagus jangan angkat tangan kawan. Gak ada gunanya itu. Angkat dulu tanganmu. Mengertikah maksud saya? Mengerti, Pak. Jika saudara melakukan itu hari ini sampai saudara mati, datang ajalmu tiba, saudara mengingat bahwa engkau menerima Dia, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, bukan karena orang tua, opungmu, dan sebagainya. Amin. Itu yang nomor satu. Dengan air yang tanpa campuran ini, saya akan membaptis saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tanda saudara mengikrarkan pertobatan. Maukah saudara menerima baptisan yang sama? Tanda saudara berjanji melakukan pertobatan lewat baptisan yang seperti dilakukan Yohanes Pembaptis. Itu kedua baptisan, dua artinya: menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan baptisan pertobatan, bukan memberi nama. Saudara mau juga menerima baptisan itu? Angkat tangan jika yang mau, jangan ikut-ikutan. Baptisan pertobatan. Maukah saudara berjanji bertobat? Iya. Jadi kenapa sulit memberi jawabannya? Setelah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, sekarang juga saudara mau memberikan janji pertobatan. Itulah arti baptisan ini. Dan yang kedua, setelah saudara dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ini roti. Sebelum Yesus tertangkap sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, Dia memberikan perjamuan kudus. Amin. Ingat, dikumpulkanlah satu meja dengan murid-muridnya. Diambillah roti, Dia katakan, inilah roti yang menggambarkan tubuhku yang sudah tercabik-cabik oleh dunia, oleh kalian. Makanlah ini sebagai peringatan akan daku, akan kematiannya, dan sebagai engkau satu tubuh dengan aku. Orang yang tidak makan dagingku tidak akan satu tubuh dengan aku. Orang yang tidak makan dagingku tidak akan bisa masuk
ke sorga. Saudara, setelah nanti baptisan itu, maukah saudara ikut perjamuan kudus? Mau. Dan ini anggur, setelah dia memberikan roti itu tercabik-cabik dan dimakan, dia ambil juga anggur itu, lalu memberikan mereka minum sebagai inilah anggur yang menandakan darahku yang sudah tercurah di jalan salib, yaitu di jalan Via Dolorosa, yang dunia dan engkau kalian yang sudah mencucurkan darahku bahkan di Golgota di atas kayu salib. Minumlah anggur ini sebagai darah perjanjian bahwa aku tetap setia mengasihi dan mencintai engkau. Dan lakukanlah itu sebagai peringatan akan daku. Dan orang yang tidak meminum darahku, mereka tidak layak satu tubuh dengan aku. Dan mereka tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara harus simpulkan apa yang saya katakan itu. Ikutlah dalam perjamuan kudus setelah saudara dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Saya mau minta sikap saudara, sikap yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebelum saya baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tanda saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup secara pribadi. Maukah saudara mengaku dosamu sekarang ini sebelum saya lakukan ini? Mau. Jangan berbohong. Pada saat saya nanti berdoa, saudara katakan dalam hatimu, dan terserah engkau mau teriak kepada orang-orang yang selama ini engkau belum ampuni dosanya. Kepada anak-anakmu, istrimu, orang tuamu, atau siapapun yang dosanya selama ini masih engkau ingat-ingat. Dendammu kepada polisi yang menangkap engkau, padahal polisi hanya menjalankan undang-undang. Saudara harus minta ampun. Dan kepada orang-orang yang menjolimimu dan sebagainya, katakan dalam hati, bila perlu teriak, sebutkan namanya, tanda saudara minta pengakuan dosa kepada Tuhan. Jika saudara tidak mengaku dosamu, maka dia tidak akan mengampuni sampai engkau mati dosamu, engkau bawa dalam kubur. Dalam Wahyu 13 ayat 14 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, agar mereka dalam istirahat dalam lelahnya, dan segala perbuatannya menyertai mereka. Jadi apa yang saudara lakukan di dunia ini, saudara bawa dalam kubur. Maka itu sebelum ajalmu datang, tinggalkan dosa-dosamu. Itulah tujuan saya membebaskanmu dalam penjara, dalam tahanan ini. Saudara saat ini bisa dibebaskan 100%. Setiap dosa yang saudara akui. Tetapi dosa yang saudara tidak akui tidak akan pernah terampuni oleh Dia. Amin. Siapkah saudara mengatakan nama-nama yang saudara masih dendam dan tidak mengampuni dosanya? Siap sebelum saya berdoa? Bapa Elohim, engkau sudah mendengar perkataan hambamu lewat firman yang sudah hamba sampaikan kepadamu atas anugerah pengasihanmu. Sekarang anak-anakmu ini adalah mutiara-mutiaramu yang akan menjadi perangkat kerajaan sorga kelak. Sebagai padi-padi yang menguning yang engkau kumpulkan dalam lumbung-lumbung Tuhan. Berjanji sekarang ini Tuhan, sebelum mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, yaitu Yesus Kristus yang sudah menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Mampukanlah mereka Tuhan semua mengaku dosa-dosanya. Jikapun Tuhan mereka lupa, mampukanlah mereka mengingat itu, agar semua dosa tidak ada yang tersembunyi.
Dan mereka bantulah mengatakan itu dalam hatinya. Bila perlu Tuhan mengeluarkan suara untuk kami dengar siapa-siapa dosa yang selama ini yang mereka tidak ampuni sebelum Engkau mengampuni dosanya. Karena kami percaya Engkau tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang bersalah jika manusia tidak bisa saling mengampuni. Saat ini Tuhan, bukalah hatinya, bukalah bibirnya, menyebut nama-nama yang mereka selama ini menyimpan dosa dan pelanggaran sakit hati dan apapun kepada manusia itu, untuk mereka mengampuninya, memaafkannya. Sebutkanlah dalam hatimu dengan jujur dan mintalah kepada Tuhan agar Engkau mampu mengatakan nama-nama orang yang selama ini Engkau simpan dosa dan pelanggarannya, terutama kepada orang tuamu, saudaraku. Karena salah satu kutukan yang paling mematikan adalah terkutuklah orang yang merendahkan orang tuanya. Terkutuklah orang yang menghina orang tuanya. Terkutuklah orang yang berzina dengan ibunya, dengan saudaranya perempuan. Terkutuklah orang yang berzina kepada mertuanya perempuan. Terkutuk oleh orang yang merubah batas tanah. Terkutuklah orang yang menyesatkan orang buta. Terkutuklah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Segala kutuk sekarang ini saudara terhindar. Dan satu hal dari firman yang pertama adalah jangan ada ilah lain selain daripada aku. Jangan ada Tuhan lain selain daripada Dia pencipta langit dan bumi dan kepadamu sendiri. Jika saudara masih memegang Tuhan lain dalam hati dan pikiranmu dan percaya kepada orang-orang benar, pedukunan-pedukunan, minta ampunlah kepadanya sehingga engkau diampuni. Minta ampunlah kepada Tuhan kepada orang yang engkau jahati, kepada orang yang kau bunuh, kau tipu, apapun pelanggaran kau hapi. Dan firman Tuhan, sebagai manusia aku tidak tahu. Minta ampunlah kepadanya setelah saudara sudah minta pengampunan dosamu, agar dosamu saat ini juga terampuni oleh darah Yesus yang sudah tercurah untukmu dan untukku. Terima kasih Bapa untuk doa pengampunan dosa ini sudah berlangsung kepada kami. Dan saatnya Bapa, mampukanlah hamba untuk membaptis mereka dalam namamu, sebagai tanda mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sekaligus sebagai tanda Tuhan mereka berjanji bertobat, meninggalkan hamba dosa menjadi hamba kebenaran mulai hari ini juga. Terima kasih Tuhan.